Ketemu lagi dengan channel saya Fasya Amalia Siregar. Buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan. Oh ya, pembahasan kali ini yaitu tentang materi human capital atau bisa disebut dengan modal manusia. Yuk, jangan kelamaan, kita simak videonya. Human capital atau biasa disebut yaitu modal manusia. Nah, di sini ada istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Nah, lalu di sini ada description human capital dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya atau contoh, inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua ini yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, atau daya dan bakat. Lalu yang ketiga yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Nah, contohnya yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya yaitu peran human capital, yaitu ada 2, yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi dan yang kedua hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Nah, sebagai kunci keunggulan organisasi ini yaitu kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial. Aset finansial ini misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Terus yang kedua aset fisik, yaitu terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Terus yang ketiga aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi, bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Lalu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital, yaitu dalam meningkatkan kompetensi karyawan tantangan utama yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari 1 mekanisme. Nah, di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama buy, yaitu membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua build, yaitu membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga borrow, atau bisa disebut meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Lalu yang keempat yaitu melambung. Nah, melambung ini perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima mengikat, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Baik, selanjutnya itu transformasi peran divisi SDM. Nah, di sini yaitu modal konseptual yang dikemukakan oleh Arlis menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama strategi partner, yang kedua administrative expert, yang ketiga employee champion, dan yang terakhir saying agent. Nah, yang strategi partner ini yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Terus yang kedua ini administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga ini employee champion, departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar.
Dan yang terakhir yaitu yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Nah, lalu di sini yang terakhir yaitu mengidentifikasi human capital. Nah, dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Nah, yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua ini, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, baik teman-teman, pembahasan atau pembelajaran kali ini sampai di sini dulu, dan thanks banget telah menonton dan belajar bareng dengan saya. Dan jangan lupa lagi untuk subscribe, like, comment, and share agar kalian juga gak ketinggalan tentang pembahasan-pembahasan manajemen inovatif ini. Ya, terima kasih sekali lagi and see you.